dipersembahkan oleh kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Mencari wakil presiden tidak ringan. Kita lihat lagi apakah bagaimana dan siapa yang nanti akan mendampingi Mas Ganjar. Baik, pertanyaan besarnya kan siapa kemudian yang akan menyusul pasangan Amin, Anies dengan Muhaimin. Mas Umam, kalau tadi Bang Daniel mengatakan bahwa semakin banyak pilihan itu semakin baik, benarkah demikian semakin banyak pilihan semakin baik atau justru akan semakin membingungkan buat Pak Prabowo? Kalau untuk Pak Prabowo, saya pikir sudah semakin clear ya. Saya pikir terkait dengan konteks variabel penentuan cawapres, itu nggak lepas dari aspek elektabilitas, jaringan partai, jaringan non-partai, logistik, ideologi, kemudian aspek kerentanan, pasti itu dihitung semua. Tapi dari sekian banyak list yang ada di sekitar Pak Prabowo, saya pikir nama-nama tidak akan lepas dari itu. Meskipun di saat yang sama, keluarnya Caimin betul-betul memiliki impact yang cukup signifikan terhadap Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga dari 46%, kemudian berkurang 10%, praktis 36%. Tetapi bukan hanya soal 10%. Pak Prabowo betul-betul pada satu titik di mana dia sadar, kekalahan di 2014, 2019, itu adalah kekalahan dari basis Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu kemudian salah satunya ditopang oleh terbatasnya insentif elektoral dari kelompok Islam moderat. Nah, itu direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama, dalam konteks ini adalah PKB. Maka sejak awal harapan yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo adalah melakukan trade-off. Ketika kemudian dukungan dari kelompok Islam konservatif itu kemudian relatif hilang, maka kemudian trade-off-nya adalah dengan PKB. Begitu kemudian PKB lepas, ini menjadi titik penting yang harus dihitung benar. Maka kemudian pertemuan dengan Mbak Yeni bisa kita maknai beberapa hal. Salah satunya adalah upaya untuk merekonsolidasikan sel-sel kekuatan Nahdlatul Ulama di luar antitesa Caimin, atau dalam konteks ini adalah PKB. Maka di level itu bisa kemudian, tapi kita bisa memprediksi Mbak Yeni memiliki keterkaitan dengan jaringan Gus Durian. Gus Durian itu nama-namanya cukup clear, termasuk Kiai Yahya Khalil Stakuf, Ketua PBNU, kemudian Menteri Agama Gus Yakut, kemudian beberapa elemen-elemen, dan kita tahu simbol-simbol jaring pesantren mana yang kemudian bisa terpetakan. Oleh karena itu, pertemuan kemarin bukan sekedar kemudian sebagai sebuah pertemanan biasa, tetapi betul-betul upaya dari Pak Prabowo untuk merekonsolidasikan basis kekuatan Nahdliyin di luar mainstream PKB itu sendiri. Oke, dengan demikian apakah itu membuat Yeni Wahid menjadi top listnya Pak Prabowo sekarang dibandingkan Erick Thohir? Kalau menggunakan variabel-variabel tadi, Mbak Yeni barangkali bisa masuk dalam list tadi, tetapi bukan pada top level, karena bagaimanapun juga top level tentu bicara tentang elektabilitas, jaringan partai, non-partai, termasuk logistik. Nah, oleh karena itu, saya pikir per hari ini Mas Erick Thohir masih menjadi yang utama. Kalaupun kemudian nanti misalnya partai-partai yang lain termasuk misalnya Demokrat masuk ke Pak Prabowo, rasanya kemudian proses negosiasinya akan berbeda. Nah, oleh karena itu saya tidak tahu misal dari Mas Zaky apakah kemudian nanti mencoba untuk memasukkan klausul itu dalam proses negosiasi dan juga untuk mencapai titik kompromi, rasanya bukan pada level itu untuk melakukan negosiasinya. Maka tinggal bagaimana kemudian masing-masing ya dari Gerindra termasuk dari PDIP, Bang Eriko. Karena cukup banyak bridging yang bisa dilakukan antara Demokrat dengan PDIP, sama-sama pernah berkuasa, sama-sama pernah menjadi oposisi, sama-sama menjadi hampir tidak ada ideological resistance, sama-sama mainstream nasionalis. Bahkan kemudian kalau misal dilihat dari ceruk masanya, karena pola relasi ya selama ini relatif agak berjarak, maka hampir tidak ada kanibalisme elektoral. Ini yang kemudian rasanya kalau misal pertimbangan kenapa kemarin Anies AHY itu tidak berlanjut, salah satunya aspek itu. Bukan sekedar semata-mata tadi misalnya disampaikan Mas Adi, aspek portofolio misalnya, itu barangkali menjadi bahan refleksi dari internal Nasdem misalnya. Tetapi ada sisi-sisi lain, potensi
masuknya kotel efek misalnya, kalau misal Anies AHY maju, yang masuk itu justru dapatnya dari Demokrat. Oke. Terkonfirmasi dari basis survei selama 2022, 2023, elektabilitasnya lebih di atas Nasdem. Dan yang terpenting, cukup banyak simbol-simbol basis dapil itu yang kalau misal kemudian dalam satu gerbong yang sama, dia akan saling menggerus. Karena ada kanibalisme elektoral di sana. Nah ini yang kemudian tidak diinginkan. Nah dalam konteks PDIP dan juga Demokrat relatif clear. Nah oleh karena itu saya pikir akan menjadi ruang negosiasi yang cukup menarik. Betul ada queen maker, ada king maker, Pak SBY, Bu Mega. Oke. Tetapi ada pemimpin muda yang relatif lebih fleksibel, lebih memudahkan untuk berinteraksi. Ada Mbak Puan, ada Mas AHY. Oke. Barangkali ada satu titik temu yang menghadirkan rekonsiliasi nasional dalam skala yang cukup spektakuler. Who knows? Ada satu lagi nama Mas Umam yang cukup menjadi perhatian karena berasal dari dirinya sendiri yang mengatakan akan ada breaking news minggu depan. Dan ini diterjemahkan banyak artinya. Coba kita simak dulu pernyataan dari Ridwan Kamil. Takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Bang Viva, kita tahu Ridwan Kamil sekarang sudah di Golkar, artinya bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Breaking news yang dimaksud di sini apakah kode juga ini bahwa RK juga berpotensi sekali untuk menjadi bacawa presnya Prabowo? Ya, mungkin sekali, tetapi itu tergantung kepada keputusan politik di internal Partai Golkar sendiri. Sementara ini Pak Erlangga itu sudah dipromosikan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Dan di Koalisi Indonesia Maju yang banyak didiskusikan itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Meskipun demikian, soal mekanisme internal Partai Golkar itu kami tidak bisa ikut campur karena itu adalah sesuai dengan keputusan dari masing-masing partai. Tapi kalau kemudian yang diusulkan oleh Partai Golkar itu RK, ya nanti akan kita putuskan secara bersama-sama. Semakin berat ya intinya saingan dari bahwa, Erick Thohir. Bukan gitu. Intinya bahwa untuk calon wakil presiden Pak Prabowo itu salah satunya harus mempertimbangkan nilai elektabilitas calon. Sebab apa? Dari hasil lembaga survei menunjukkan untuk elektabilitas calon presiden memiliki tenggang ranking yang tidak berbeda jauh selisihnya. Maka dibutuhkan calon wakil presiden yang memberikan kontribusi elektoral kepada pasangannya agar apa? Dapat menambah suara, menambah kekuatan